الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat umur dan nikmat kesempatan sehingga dapatlah kita berkesempatan kembali hadir di tempat ini untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau mulai dulu dan sekarang ila yaumil qiyamah. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 56. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari rahimahullah ta'ala, wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Ke-12, kaum wujudiyah, termasuk adalah kaum yang bersufi-sufi, mengaku ahli sufi tapi i'tikadnya menyalahi akan i'tikad ahlus sunnah wal jamaah. Itu ke-12, kaum wujudiyah namanya. Adapun kaum wujudiyah maka adalah i'tikadnya, keyakinannya di dalam hati, dan katanya, artinya inya meyakini dalam hati dan mau ucapakan juga apa jar? La ilaha illallah, yakni tiada wujudku, hanya wujud Allah Ta'ala. Nah, itu buhannya nih, memaknai la ilaha illallah itu yakni jar tiada wujudku, hanya wujud Allah Ta'ala. Yakni dipertegas lagi bahwa akunya wujud Allah. Ini ngaku Tuhan ini. Nang diriku nih jangan awakku nih. Iya, wujud Allah Ta'ala. Nah, ini ngaku Tuhan gini. Nah, alamun kita kan la ilaha illallah tuh la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Maknanya nih, inya ini apa? Wujudku ini kadada nang ada wujud Allah. Ini nang baikong ni Allah. Nah, sasat ngarannya. Nah, yakni bahwa aku ninya wujud artinya kan ada. Aku ni wujud Allah, berwujud. Nah, sasat sudah nih. Demikianlah diiktikadkan mereka itu pada makna kalimat yang mulia itu. Kan kalimat mulia tuh la ilaha illallah, tapi sasat memaknainya, sasat memahaminya. Kadada wujudku nang adanya wujud Allah Ta'ala. Nah, ini berarti ilmu sabuku lah. Inya mengaku dirinya Allah. Nah, nih
bahaya nih. Padahal kan beda, kita nih makhluk dan kita nih ada wujudnya, kawa dilihat bentuk. Adapun Allah Ta'ala itu Tuhan, wujud Allah Ta'ala itu laisa kamislihi syai'un, kada kawa dirupa-rupakan dengan sesuatu, ada misalnya, ada bandingnya. Manusia atau makhluk kada kawa menyamai Allah, Allah kada sama lawan makhluk. Nah, dan lagi pula kata mereka itu pepandir pulang mereka itu nih, innal haqqa subhanahu wa ta'ala laisa bimawjudin illa fi dhimni wujudil kainati. Artinya apa? Yakni artinya bahwasanya hak ta'ala, yaitu Allah Ta'ala lah, hak ta'ala itu hak Allah Ta'ala nih, tiada mawjud, artinya tiada ada melainkan di dalam kandungan wujud segala makhluk. Mujarbuhannya nih, Allah Ta'ala itu tiada mawjud melainkan di dalam kandungan wujud segala makhluk. Bahasa kitanya, ujarnya nih, diri kita ini mengandung Allah Ta'ala. Nah, wujud Allah itu ada di diri kita. Jarinya nih, diri kita ini mengandung Allah Ta'ala. Nah, berarti mana kan Tuhan bertempat ya Allah. Sedangkan Allah Ta'ala itu kada bertempat. Amun Allah Ta'ala itu wujudnya ada pada diri kita, berarti Tuhan bertempatlah pada diri kita. Nah, sasat nih. Ini bubuhan wujudiyah nih. Nah, maka sekalian makhluk jar pada etikat mereka itu nang bubuhan wujudiyah nih, itu wujud Allah Ta'ala. Jadi sekalian makhluk, contohnya anggaplah kucing, itu kucing wujud Allah Ta'ala aja. Bubang misalnya kan kada beradab kalau Tuhan, sampai misalnya anggaplah nang kotoran, wujud kotoran itu wujud Tuhan. Nah ya, pokoknya jadinya wujud Allah itu ya wujud segala makhluk. Apa aja makhluk yang kita lihat dalam semesta ini, itu wujud Allah Ta'ala aja. Nah, jadi bubuhannya nih. Nah, makanya buahnya ini disebut dengan wujudiyah ya Allah, kaum wujudiyah. Salah memaknai akan wujudnya Allah. Dan wujud Allah Ta'ala wujud segala makhluk ya. Nah, iya makhluk, iya wujud makhluk, iya wujud Allah, iya wujud Allah, iya wujud makhluk. Nah, maka adalah mereka itu bubuhan kaum wujudiyah nih, mengisbatkan itu menetapkan keesaan Allah Ta'ala di dalam wujud segala makhlukat itu segala makhluk yang banyak. Kan makhluk ini banyak. Mereka itu menetapkan keesaan wujud Allah itu di dalam wujud segala makhluk. Apa aja makhluk di alam semesta ini, yang itu aja wujud Allah Ta'ala. Nah, serta kata mereka itu tiada mawjud, hanya Allah Ta'ala. Nah, jadi napa aja lah, misalnya lapo itu tuh Allah Ta'ala tuh aja. Cangkir Allah Ta'ala. Nah, ngalihailah kayak itu. Biarlah misalnya amun dinamai wujud Allah barataan, kan sasat tuh bila memadahkan wujud Allah Ta'ala barataan ini. Sasat dan ngalih juga apa? Menukar gula, tukarakan wujud Allah. Ya Allah, kan ngalih juga membedakan menukar rokok, menukar wujud Allah Ta'ala juga ngalih lah. Nah,
Wujud Allah Ta'ala habis. Nah, tasat nih. Maka diiktikadkan oleh mereka itu pada makna la ilaha illallah, itu jar buahnya apa? Tiada wujudku, hanya wujud Allah. Nah, tiada wujudku, hanya wujud Allah. Nah, ya mengakui diri Allah nih. Nah, sasat ini sasat. Dan lagi pula kata mereka itu, kami jar dengan Allah Ta'ala itu sebangsa jadinya nih, dan satu wujud jadinya nih, sebangsa ya anu lah, ibaratnya itu sesuku lah. Nah Allah benar menahkan sebangsa, senegara, sesuku, nah dan satu wujud jar. Nah padahal lah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah Allah Ta'ala itu wujud juga, ada juga, tapi wujud Allah itu bizatihi, dengan zatnya. Dan zat Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un, kada kawa dirupa-rupa dengan sesuatu. Kalau misalnya pengen menghayal nih, Allah Ta'ala itu kayak ini, nah itu bohong, hayalan itu kada kayak itu. Tuhan itu kada kayak makhluk. Adapun kita ini makhluk, Allah Ta'ala ini wujud juga, tapi berwujud kita ini biijadihi, dengan diadakan oleh Allah. Asalnya kan ada, lalu ada, dan berbentuk wujud kita nih baru. Amun wujud Allah Ta'ala itu qadim, dan laisa kamitslihi syai'un, kada berpermulaan dan kada kawa dirupa-rupakan dengan sesuatu. Amun dirupa-rupakan di sesuatu berarti sama makhluk lah. Mustahil Allah Ta'ala sama lawan makhluk. Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, menyalahi bagi segala yang baru, artinya kada sama wan makhluk wujud Allah Ta'ala. Belalawasannya Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un. Sampai-sampai misalnya kita nih takdir masuk surga, lalu kita diberi kenikmatan di dalam surga karena memandang kepada zat Allah, memandang kepada wujud Allah, tetap wujud Allah itu kada berbentuk, kada berupa, kada memisal, kada ada umpamanya. Nikmat yang paling nikmat di dalam surga yaitu memandang kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya berbeda wujud Allah dengan wujud kita lah, dan kada bermasuk-masukan deh, sebagaimana etikat perubahan wujudiyah itu pada diri kita nih ada wujud Allah, jadi diri kita nih ya wujud Allah. Nah kayak itu. Nah kalau perubahan kaum wujudiyah mengatakan wujud Allah itu sama dengan wujud kita ya wujud Allah. Nah kayak itu. Dan lagi pula kata mereka itu, makanya kan di zaman Bahari menurut kisah juga Pak, nang kisah Syekh Abdul Hamid Abulong tuh, di mana aja adakah Abdul Hamid, kada dia Abdul Hamid nang adanya Allah aja, makanya sini dibunuh. Terus amun bagi sesat itu bisa menyesatkan kepada orang-orang awam. Mungkin bagi Sidin bujur aja bagi Sidin, tapi pandir Sidin itu menyesatkan. Mungkin ada salah itu di zaman Datuk Kelampaian ya kah eta. Sidin memfatwakan, makanya Sidin kan dibunuh. Orang nang kayak itu tuh boleh dibunuh. Kayak kalau di daerah Timur Tengah di mana di Al-Hallaj namanya. Kalau di Jawa Siti Jenar namanya. Nah itu kadeda aku jangan adanya Allah aja. Nah itu kan makanya sih itu dibunuh karena itu membahayakan bagi etikat orang-orang awam. Nah dan lagi pula kata mereka itu bahwa Allah Ta'ala jarnya nih ketahuan zatnya. Nah ketahuan zatnya berarti pada hantu berbentuk ada, maksudnya ketahuan tuh ya
berupa. Nah, padahal kan kita kadang kau melihat zat Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala ada, arti zat itu diri. Zat Allah Ta'ala itu ada, cuman kadakawa dilihat oleh mata kita, kadakawa dipikirkan oleh otak kita, dan kita pun kada wajib juga memikirkan. Ada hadis Nabi kah, perkataan ulama kah, tatafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi zatillah. Pikirakan aja makhluk Allah, jangan memikirkan zat Allah. Kita wajib percaya Allah Ta'ala punya zat, punya diri. Cuman kita kada boleh memikirkan. Namun memikirkan ya kita mujassimah, memadahkan Tuhan berjisim, berbentuk, berupa dan sebagainya. Dan kita disuruh bertafakur itu memikirkan bulan, langit, bumi, kayak apa Tuhan menciptakan ini, pikirkan aja itu dapat pahala. Tapi kalau memikirkan zat Allah tidak boleh. Nah, dan nyata kaifiatnya, kayak ininya, cara-caranya. Ujar bubuhan nang wujudiyah nih. Zat Allah tuh nyata kaifiat itu kan caranya kayak ini. Jarinya nih. Daripada pihak ada ia maujud pada kharij itu keluar, dan pada zaman, dan pada makan itu tempat. Nah, padahal zat Allah Ta'ala itu kada terkait dengan zaman, kada terkait dengan tempat, kada di dalam, kada di luar. Kharij itu kan tadi artinya di luar. Lain kayak kita kan, zat kita nih, diri kita nih ada di dalam masjid. Nah, kadang-kadang ada di luar masjid. Ada di zaman 2025, kemudian ada 2026 belum nih. Ada berhubungan dengan tempat dan waktu, ruang dan waktu kita nih. Tempatnya ada di atas bumi kita nih. Nah, Allah Ta'ala itu kada itu. Di dalam bumi kan ada juga Allah Ta'ala, di luar bumi kan, di luar dunia kan kada juga Allah Ta'ala zatnya. Kada bertempat terima. Nah, di dalam diri manusia kan kada juga memadahkan Tuhan bertempat ngarannya. Di luar diri manusia kada juga. Di zaman kah kada juga. Kada terhubung dengan zaman dan tempat. Ada bubuhan wujudiyah nih mengatakan zat Tuhan itu ketahuan dan nyata kaifiatnya, bentuknya, caranya daripada pihak ada ia maujud pada kharij, dan pada zaman dan makan itu tempat. Nah, ini bahaya sudah ini. Maka sekalian i'tikad itu kafir nang kita sebutkan tadi oleh atas tadi. Nah, nang i'tikad mereka itu barataan tuh kafir itu. Mengiktikatakan kayak itu. Inilah i'tikad wujudiyah yang mulhid. Yang mulhid itu yang ingkar dan dinamai akan dia zindik. Zindik itu murtad. Bila orang beriktikad nah itu murtadnya, keluar daripada Islam, kafir. Nah, syahdan adalah wujudiyah itu dua kaum, terbagi kepada dua. Nah, satu wujudiyah yang muwahhid. Nah, ini wujudiyah yang benar lah. Wujudiyah yang muwahhid itu yang benar tauhidnya. Muwahhid itu artinya yang benar, yang bertauhid, benar tauhidnya. Contohnya kayak etika kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kita nih wujudiyah juga artinya memadahkan Tuhan itu wujud. Maksudnya wujudnya ada. Wujudnya ada, zatnya ada, arti wujud itu kan ada. Ada zatnya, tapi zatnya itu kada sama lawan zat makhluk. Zat Allah Ta'ala itu qadim, apa tuh wahdaniyat, esa, yang lah mukhalafatu ta'alil hawadis, qiyamu binafsi, wadaniyat, kudrat, iradat, sama basar kalam. Nah, kada bertempat, kada berupa, kada bermasuk-masukan lawan makhluk. Itu namanya wujudiyah yang muwahhid, wujudiyah yang benar, yang bertauhid. Nah, dua,
Ada namanya wujudiyah yang mulhid, yang ingkar. Iya, yang kita bicarakan tadi, yang etikatnya sasar. Nah, maka wujudiyah yang muwahhid, yang bertauhid nih, itu yaitu segala ahli sufi yang sebenarnya bukan sufi-sufian lah, bukan ahli tasawuf yang sebenarnya nang bujur-bujur ahli tasawuf. Nah, dan dinamai mereka itu wujudiyah juga ngarannya, cuman wujudiyah nang benar, karena adalah bahas atau pembahasan mereka itu dan perkataan dan etikat mereka itu pada wujud Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Perkataan mereka itu apa? Allah Ta'ala itu wujudnya, wujud dengan zatnya, dan makhluk kayak kita nih itu wujud itu dengan diadakan. Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya, ya Allah. Mun kita ini diadakan, asalnya kada ada lalu ada. Mun Allah Ta'ala tuh wujudnya, zatnya qadim. Amun kita ini makhluk, sedikit pun tidak pernah lepas dari bantuan Allah dan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-13 ada ngarannya kaum mujassimah. Mujassimah diambil daripada kalimat jisim. Ya, memadahkan Tuhan bejisim, bertangan, berkepala, berbatis, berbentuk. Kira. Nah, adapun kaum mujassimah, maka setengah daripada mereka itu i'tikadnya bahwa Allah Ta'ala itu jauhar. Jauhar itu benda, cuman jauhar itulah benda yang tidak bisa dibagi. Nak benda bit tiga. Jauhar itu benda yang tidak bisa dibagi, yang maujud, yang ada. Maujud itu artinya ada. Nah, bubuhan mujassimah ini ada yang mengiktikadkan bahwasanya Allah Ta'ala itu benda aja, benda, zatnya itu benda, yang maujud pulang, yang ada. Nah, mun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Tuhan tuh kan ada benda. Kalau Tuhan tuh ada warna, Tuhan tuh ada hijau, kuning, habang, biru, ada macam itu. Nah, amunnya memadahkan Tuhan itu benda, berarti sudah memadahkan Tuhan berbentuk tuh dah. Dan setengah mereka itu i'tikadnya bubuhan kaum mujassimah nih, bahwa Allah Ta'ala itu jisim. Jisim itu benda juga, cuman benda yang bisa dibagi-bagi. Kalau jauhar itu kan benda yang tidak bisa dibagi. Kalau jisim ini benda yang bisa dibagi. Nah, iya, memadahkan Tuhan batangan gitu tak, bemuha itu kan ada bagian-bagian nih, bagian muha, bagian tangan. Nah, sasat juga ini. Nah, tetapi tiada seperti jisim yang lain jan. Tapi kada seperti jisim manusia, kah misalnya. Tapi tetap buahnya memadahkan Tuhan itu benda, tapi kada samawan benda yang lain jan. Contoh madahkannya Tuhan itu berbentuk, tapi kayak kada kayak bentuk manusia, emang ya kayak apakah hasad juga. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu bukan benda lah. Karena kalau Allah benda, maka perlu kepada tempat tak. Dan itu mustahil bagi Allah, karena Allah Ta'ala itu lebih dulu ada sebelum adanya tempat. Bila orang tahu memadahkan Tuhan itu benda, berarti benda itu kan perlu kepada tempat. Contoh misalnya benda itu nih, anggaplah cangkir ini kan benda nih, nya perlu kepada tempat. Nah, tempat bandak di atas meja perlu kepada tempat. Amun orang tahu memadahkan Allah itu benda, berarti Allah itu perlu kepada tempat.
tadahulu Allah kalau ada daripada tempat. Yalah. Bukan tempat bedulu hanya benda. Nah, sasat itu bila madahkan Tuhan itu jauhar atau jisim. Bila madahkan Tuhan benda, berarti madahkan Tuhan bertempat. Padahal itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Karena duluan Allah Ta'ala kalau ada daripada adanya tempat. Nah, dan setengah mereka itu nang memadahkan Tuhan bagian di atas langit tuh, mencongkong di atas langit tuh, ya itu sasat tuh. Memadahkan Tuhan bagian di atas awan, mencongkong di atas arash. Nah, itu sasat tuh. Nah, kita sudah tahu Tuhan kada perlu kepada tempat, karena Allah Ta'ala itu bukan benda. Nah. Dan setengah mereka itu etikatnya bahwa Allah Ta'ala seperti rupa manusia. Ada juga buat mujassimah memudahkan Tuhan tuh kayak bentuk manusia, betangan, bebetis, kepala, awak. Sasat juga. Nah, kita ini kan kada kayak bubuhan muslim. Bubuhan Hindu tuh ada dewanya, ya Allah, dewa Shiva, dewa Hanuman misalnya. Ada kepalanya, ada patungnya. Ya Allah, bubuhan non muslim pun kita ada. Tuhan kita ada macam itu. Nah, dan setengah mereka itu etikatnya bubuhan mujassimah nih, bahwa ada bagi Allah Ta'ala daging dan darah dan anggota, muka dan tangan dan kaki dan jari. Nah, ya benar kayak bubuhan nang agama sebelah, ya Allah. Ada nang sapi disembahnya. Sapi itu kan ada dagingnya, ada darahnya, ada anggotanya, ada muka, tangan, kaki, jari. Adakah kaki kanan isi jari lah sapi itu. Nah, ada juga bukan mujissimah itu madahkan Tuhan tuh berdarah, berdaging, beranggota. Nah, ini sasat benar nih. Nah, dan setengah mereka itu etikatnya bahwa Allah Ta'ala ada baginya rupa, tetapi tiada kami mengetahui betapa rupanya, maksudnya seperti apa rupanya, betapa rupanya itu ya seperti apa rupanya. Jadinya nih Tuhan tuh berupa juga, cuman kami kada tahu kayak apa rupanya. Hasad juga gitu. Pokoknya Tuhan tuh kada berupa, kada bentuk titik. Kada berupa, kada bentuk, kada bemisal, kada ada bandingannya. Nah, ada juga kata. Dan setengah mereka itu etikatnya bahwa Allah Ta'ala datang dan turun dengan zatnya, serta bergerak dan berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat. Dibadahkannya Tuhan tuh bisa anggaplah turun dari atas langit ke bumi. Bisa datang kayak itu dengan zatnya, bisa berpindah-pindah. Tempat di bawah pasar, tempat di bawah selan. Dibadahkannya Tuhan berpindah-pindah kayak itu. Bisa bergerak. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, Tuhan kada macam itu. Itu kayak makhluk kayak itu. Nah, Allah Ta'ala mustahil kayak makhluk. Dan setengah mereka itu etikatnya, keyakinannya bahwa Allah Ta'ala duduk di atas arash. Nah, ya Allah ayatnya, summa stawa 'alal 'arsy, summa stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Ta'ala istawa. Istawa itu hati-hati memaknainya, karena itu termasuk ayatul mutasyabihat, ayat yang samar-samar maknanya kan kurang jelas. Amunnya bubuhan nang ya sasat lah, memaham Tuhan mencungkung berduduk di atas arash. Menurut Datuk Kalampayan apa? Itu etikat bubuhan mujassimah. Ya Tuhan bagian dari atas langit. Nah, ini salah nih. Padahal istawa itu apa? Bisa maknanya itu menguasai arash. Bukan Tuhan tuh begana mencungkung berduduk. Berarti Tuhan berbentuk lah. Kalau kepada tempat lah, tempatnya arash lah. Nah, sasat tam. Nah,
duduk jadi atas arash. Dan setengah mereka itu i'tikadnya bahwa Allah Ta'ala masuk pada arash. Nah, ada juga hubungan mujissimah nih, masuk pada arash, belum bisa bermasuk kayak itu. Nah, dan arash itulah tempat kediamannya ya. Nah, kediaman Allah Ta'ala, Tuhan bertempat berdiam di situ. Nah, Tuhan kada perlu kepada tempat. Tak ada ulu Allah Ta'ala kalau ada daripada arash. Yalah. Nah, arash itu asalnya kan ada lalu ada. Nah. Namun pertanyaannya, Allah Ta'ala bergana di arash. Sebelum ada arash, Allah bergana di mana? Nah, Allah kada bertempat tadi, Pak. Ya Allah kada bertempat. Nah, kita malam ini setengah jam aja karena ada undangan saruan di Langgar Nurul Qamar, acara peringatan Isra wal Mi'raj. Diundang barataan malam ini di Langgar Nurul Qamar. Mungkin itu sih yang dapat kita pelajari pada malam hari. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita sebaratan selamat i'tikad kita, selamat iman kita. Kita mati hal keadaan beriman husnul khatimah atas i'tikad ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى رسولك المرتضى وليك المجتبى وآمنك على وحي السماء طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Dan juga disampaikan bahwa malam besok, malam Ahad, kita ada undangan peringatan Isra wal Mi'raj juga di di desa bawahan seberang di Masjid Darul Aman. Penceramahnya Guru Hasan Fuad dari Martapura. Malam besok, malam Ahad di Bawahan Seberang di Masjid Darul Aman, diundang barataan.